Shalom semua, selamat datang di virtual Misa KKI Atlanta di Hari Raya Semua Orang Kudus. Romo pada siang hari ini adalah Romo Matius SPD dari Chicago, dibantu oleh Deacon Panca dari Ola dan juga petugas Misa yang ada di Ola. Jangan lupa cellphone untuk dimatikan supaya tidak mengganggu Misa pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri untuk lagu perarakan. Terima kasih. Bersama kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangannya di sukaria, telah bersama kasih setianya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Allah, rahmat dan cinta, kasih damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat siang saudara-saudari, selamat merayakan pesta semua orang kudus. Pada hari ini kita berkumpul bersama sebagai umat beriman yang percaya bahwa mereka semua yang sudah mendahului kita, yang dinamakan Santo dan Santa, Beata dan Beato dalam hidup menggereja kita, menjadi pendoa kita. Mereka senantiasa berdoa memohon perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kita semua yang masih hidup di dunia ini. Makanya gereja menetapkan hari ini, tanggal 1 November, sebagai hari pesta semua orang kudus. Mengawali perayaan suci ini, mari kita melihat ke dalam diri kita. Sudah sejauh mana dalam kehidupan kita sehari-hari kita berusaha untuk mendekati diri menjadi kudus seperti mereka. Menjadi kudus seperti yang diminta Allah kepada kita setiap hari. Kita mohon ampun dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus,
Kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja Surgawi, Tuhan Raja Surgawi, Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dari Roh Kudus, dari Kau Roh Kudus menghibur hati-hati yang berduka. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat syukur puji selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Mereka terdiri dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit.
Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita selama-lamanya. Amin." Seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Bahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan.
Bacaan kedua, pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah padaku kamu semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan membuat kamu lega. Haleluya, 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 haleluya. Romo, mohon berkat. Semoga roh Tuhan turun atasmu untuk mewartakan kabar sukacita Injil Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang-orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga.
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Semoga dengan pewartaan Injil ini dosa-dosa kita dileburkan. Amin. Amin. Ada seorang umat pernah bertanya demikian untuk mendapatkan pencerahan. Romo, bila hampir setiap hari ada orang kudus yang diperingati dalam gereja, mengapa sih masih ada hari raya semua orang kudus? Siapakah mereka ini? Dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa mereka adalah suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Kumpulan orang-orang besar, orang-orang banyak ini hendak memperlihatkan kepada kita bahwa orang-orang kudus yang digelar santo, santa, beata atau beato, baik yang kaya atau miskin, yang pintar atau yang agak kurang pintar, yang bijaksana, yang agak bodoh, yang sukses, yang kurang sukses, mereka ini merupakan satu kelompok kecil aja dari keseluruhan gereja Katolik, gereja kita. Bersama mereka masih banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya. Maka gereja merayakan semua orang kudus pada hari yang khusus ini. Mereka ini telah diselamatkan oleh penderitaan, wafat, dan kebangkitan Kristus. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang dengan segenap hati mendengar dan melaksanakan sabdanya, disapa dengan sabda bahagia oleh Yesus yang kita baru saja dengar dalam Injil hari ini. Orang-orang kudus ini adalah mereka yang telah berbahagia di hadapan Tuhan. Mereka berdiri di hadapan Tuhan, memandang wajah Tuhan dan senantiasa memuliakannya. Bagaimana dengan kita yang sedang berziarah di dunia ini? Apakah kita termasuk di dalam kumpulan orang banyak yang layak disebut kudus? Bila kita ingat dalam katekismus gereja Katolik, salah satu pertanyaan pertama adalah bahwa Tuhan menghendaki kita untuk menjadi kudus seperti Allah sendiri yang adalah kudus. Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama yang kita dengar mengatakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saudara-saudari, pengharapan yang tinggal pengharapan bila kita hanya duduk menunggu saja. Pengharapan kita hendaknya terwujud dalam tindakan aktif dan nyata dalam kehidupan kita untuk menguduskan diri kita. Ada banyak tantangan, tetapi jangan takut menjadi kudus, jangan takut menjadi suci, karena kita terhitung dalam keluarga besar yang disebut persekutuan orang kudus. Lewat persekutuan dengan para kudus, kita diajak untuk saling membantu,
mencapai kekudusan yang ditawarkan oleh Allah kepada kita, menjadi sempurna seperti Bapa di surga yang sempurna adanya. Yesus dalam Injil hari ini mengatakan bersukacitalah dan bergembiralah kepada mereka yang dianiaya, mereka yang dihina oleh karena Dia. Tuhan meminta segalanya dan Dia mengaruniakan kehidupan sejati, kebahagiaan yang kita alami karena ciptaan Tuhan. Dia menghendaki kita kudus dan tidak mengharapkan kita puas diri dalam sikap tawar hati, sum-sum kuku. Atau kalau dalam bahasa Inggris kita lebih kenal complacent. Dan sering tidak konsisten dengan iman kita. Sesungguhnya panggilan kepada kekudusan tampak dalam berbagai cara dan aspek hidup kita. Untuk menjadi kudus tidak perlu menjadi seorang uskup atau romo atau suster atau bruder. Kekudusan juga bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang dapat menjaga jarak dari pekerjaan biasa-biasa sehari-hari dan mencurahkan waktu lebih banyak untuk berdoa. Kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dengan menghayati hidup kita dengan kasih. Dan setiap kita diajak untuk memberi kesaksian atas iman kita akan Yesus Kristus dalam keseharian kita di mana saja kita berada. Apakah setiap kita, Anda dan saya, adalah seorang anggota hidup bakti? Jadilah kudus dengan menghayati persembahan diri dengan sukacita. Apakah Anda seorang yang berkeluarga, yang bersuami, beristri? Jadilah kudus dengan mengasihi dan memperhatikan suami atau istri Anda, sebagaimana Kristus mencontohi, mengasihi gerejanya. Apakah Anda seorang pekerja? Jadilah kudus dengan melakukan pekerjaan Anda penuh kemampuan, penuh kejujuran, penuh semangat pelayanan kepada sesama. Apakah Anda orang tua atau kakek nenek? Jadilah kudus dengan mengajarkan dengan sabar anak cucu untuk mengikuti Yesus dengan setia. Apakah Anda sedang memiliki suatu authority atau kekuasaan? Jadilah kudus dengan berjuang demi kesejahteraan bersama dan melepaskan kepentingan pribadi. Sebab itulah yang diminta Yesus, untuk kita mengosongkan diri untuk bisa melayani sesama kita. Inilah tulisan dari Paus Fransiskus dalam Gaudete Exsultate. Karena itu, saudara-saudariku, janganlah takut pada kekudusan, janganlah takut menjadi kudus. Kekudusan tidak akan mengambil daya hidup dan kegembiraan kita. Justru sebaliknya, kita akan menjadi apa yang dikehendaki oleh Allah, dan kita akan menjadi setia pada keberadaan kita sebagai ciptaannya sesuai dengan rupanya. Bergantung kepada Allah akan membebaskan kita dari perbudakan dan menuntun kita untuk memahami martabat kita. Bersukacitalah dan bergembiralah. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus. Kami mohon anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu agar yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus. Amin. Amin.
Saudara-saudariku, marilah kita menanggapi sabda Tuhan dengan mendoakan doa aku percaya akan satu Bapa yang Maha Kuasa, Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Ia turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Yang naik ke surga, duduk di kanan Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Dalam persekutuan dengan para kudus dari segala suku, bangsa, dan bahasa, dan dari segala masa, mari kita berdoa kepada Bapa di surga, sumber segala kesucian. Umat menjawab, "Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu." Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Ya Bapa, kuduskanlah pimpinan gereja-Mu di dunia, Sri Paus, para uskup, dan para imam. Penuhilah mereka dengan roh Putra-Mu, semoga mereka memimpin umat-Mu dengan bijaksana sebagai pelayanan penuh kerendahan hati. Marilah kita mohon. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Ya Bapa, kuduskanlah umat beriman sebagai persekutuan para kudus. Akhirilah perpecahan yang memalukan di antara umat Kristiani. Semoga semua warga gereja menurut anugerah mereka sendiri-sendiri ikut membangun tubuh Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Ya Bapa, kuduskanlah saudara-saudari kami yang pandangan imannya berbeda dengan kami. Semoga mereka selalu setia pada hati nuraninya, membela serta melakukan yang baik dan benar, dan akhirnya sampai ke rumah Bapa untuk hidup kekal bersama dengan para kudus. Marilah kita mohon. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Ya Bapa, kuduskanlah semua orang yang melakukan kewajiban mereka dengan diam-diam, baik dalam lingkungan keluarga maupun di tempat belajar atau bekerja. Hiburlah dan kuatkanlah hati mereka bila kecewa, dan semoga melalui liku-liku kehidupannya, mereka mencapai kebahagiaan para kudus-Mu. Marilah kita mohon. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Ya Bapa, kuduskanlah kami yang berkumpul mengelilingi meja perjamuan-Mu ini. Semoga kami tidak bangga atas kehebatan dan jasa-jasa kami, melainkan mengakui bahwa kami hanyalah hamba-hamba yang tak berguna. Semoga kami hanya percaya kepada kekuatan-Mu yang dapat melaksanakan dalam diri kami apa yang telah Kau laksanakan dalam diri para kudus-Mu. Marilah kita mohon. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Bagi anggota keluarga serta umat paroki yang telah meninggal, bagi arwah semua orang yang kita cintai semasa hidup mereka, dan juga bagi saudara-saudari kami yang namanya tercantum ataupun tidak tercantum dalam slide berikut ini. Kertas yang akan dipakai.
Semoga Allah yang telah memanggil mereka dengan nama mereka masing-masing menjadi kebahagiaan mereka yang takkan berakhir. Marilah kita mohon. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Sekarang saya mempersilahkan umat untuk duduk dan hening sejenak untuk menyebutkan nama-nama arwah yang didoakan atau mohon pendoaan dari mereka, sementara kami akan membakar nama-nama itu dan mendupainya. Silakan. Semoga nama-nama mereka dan arwah mereka melambung tinggi dengan mulia dan harum mewangi. Amin. Amin. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengikuti jejak para orang kudus-Mu dengan selalu mencari kehendak-Mu dalam segala tingkah laku kami. Semoga para kudus selalu mendoakan kami di hadapan takhta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Silakan duduk.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami bawa kepadamu untuk menghormati semua orang kudus. Kami percaya bahwa mereka sudah menikmati hidup abadi. Semoga kami merasakan keprihatinan dan bantuan mereka untuk keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau memperkenankan kami merayakan kotamu Yerusalem surgawi, Bunda kami. Di sana saudara-saudari kami yang sudah berhimpun di sekitarmu bersama-sama memuji Dikau untuk selama-lamanya. Kesana juga kami para persiara melangkah maju dengan penuh iman dan bergegas dengan riang gembira sambil bersuka cita atas anggota-anggota gereja yang sudah Engkau muliakan dan yang Engkau berikan kepada kami sebagai teladan dan penopang kerapuhan kami. Dari sebab itu bersama laskar malaikat dan rombongan orang kudus, kami sesuara mengagungkan dan memuji Dikau dengan bernyanyi. Doa syukur agung ketiga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan korban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur, lalu memuji dikau dan memberikan piala itu kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Bapa, kami mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, dengan penuh syukur kami mempersembahkan kepadamu korban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu ini dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudusnya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, bersama mempelainya yang kudus Santo Yosef, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat korban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih bersiara di bumi ini, bersama hambamu Paus kami Fransiskus, uskup kami Gregory, Joel dan Ned, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat dan seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah doa-doa umatmu yang engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setiamu ya Bapa, persatukanlah semua anakmu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami, mereka yang khususnya kami doakan pada hari ini, semua orang yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengentaran Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengentaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan kepadamu, damai kuberikan padamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Kristus. Salam damai. Dalam Yesus kita bersaudara, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Di dalam Yesus kita bersaudara. Yang menghapus dosa dunia. Yang menghapus dosa dunia. Yang menghapus dosa dunia.
Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Bagi mereka yang mengikuti misa ritual, mari kita berdoa, doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu. Dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerima sakramental saat ini. Maka datanglah ya Tuhan secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau telah selalu datang. May the Lord bless you and keep you safe. Aku Okay? memelukmu. Next time. Dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Tubuh Kristus. 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 Michael, the Lord bless you and keep you safe. Okay? Tubuh Kristus. 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 Tubuh Kristus.
Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Oh, sorry. Nggak kayak tubuh Kristus. Maybe the Lord bless you and keep you safe, okay? Kristus. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami menyembah Dikau satu-satunya yang kudus, yang hadir secara mengagumkan dalam diri semua orang kudus-Mu. Kami mohon rahmat-Mu agar dalam kepenuhan cinta kasih-Mu, kami dikuduskan untuk beralih dari meja kaum peziarah ke perjamuan di tanah air surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk untuk pengumuman. Selamat siang semuanya yang hadir di Olah dan juga yang bergabung online. Selamat Hari Para Kudus. Dan hari ini lumayan banyak umat yang datang ke KKI. Jadi terima kasih dan semoga setiap minggu kita bisa lebih banyak umat yang datang ke gereja dan bisa balik seperti semula. Para arwahnya aja 150. Dan juga mungkin para IM dan lektor yang beberapa bulan terakhir ini boleh dibilang dorman ya, jadi tidak aktif, mungkin bisa menghubungi koordinatornya masing-masing bagi yang sudah bersedia untuk komit datang ke gereja dan bertugas melayani misa, bisa segera menghubungi, jadi bisa kita atur lagi jadwal untuk setiap minggu. Jadi setiap minggu tidak hanya itu saja orang yang membaca dan mungkin bisa membantu Deacon untuk IM. Nah, hari ini lumayan panjang lainnya. Dan mungkin saya perlu tambahkan, bagi yang datang, kalau misalnya merasa lebih nyaman jaga jarak, bisa diisi di transept di sini ya, sebelah situ, bisa diisi, mulai diisi juga. Jadi nggak harus di
row yang ini, bisa di sana. Kalau di sana sudah penuh, baru mungkin kita pakai yang sini juga. Ya, jadi silakan datang. Kita masih bisa kapasitas mungkin 200-300 orang ya. Kalau ada yang bisa datang. Dan yang kedua, mungkin ada yang melihat itu teman rekan kita Iskandar, Pak Iskandar dan abunya. Dan malam ini Deacon Panca dan beberapa teman-teman dari KKI akan pergi ke Panama City untuk melarung abu Ko Iskandar. Jadi mohon doa supaya Deacon Panca dan rekan-rekan kita yang ikut bisa selamat di perjalanan dan balik kembali ke Atlanta untuk misa dengan kita minggu depan. Kalau doanya kuat, pulang bisa bawa ikan banyak. Sebab setelah itu kita akan pergi mancing. Kita bisa makan-makan sama-sama. Dan yang terakhir, terima kasih Romo Matius yang telah memimpin misa hari ini dan kita akan bertemu kembali di minggu lain. Terima kasih kita semua yang sudah hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus pada pesta semua orang kudus ini. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah kemuliaan dan sukacita para kudus memberkati saudara-saudari dengan berkat abadi. Semoga berkat doa-doa mereka kita dibebaskan dari segala yang jahat dan berkat teladan mereka kita diajarkan untuk hidup suci dan didorong untuk giat melayani Allah dan sesama. Amin. Semoga bersama mereka kita boleh menikmati sukacita tanah air surgawi, tempat gereja kudus menghimpun putra-putrinya dalam damai abadi. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan dan muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Semua kembang menyanyi riang, hatiku rukun bersukaku Giranglah hatiku, rumput pun Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you, Tante Julia. Foto dulu, Om. Ayo. Smile. 1, 2, smile. Ya, oke. Thank you. Thank you, Om Andreas. Salam sama Mami. Oh, terima kasih, Tante. Terima kasih semua. Terima kasih, Om Andreas. Romo. Thank you. Thank you, Romo. Sorry, tadi baterainya low, makanya mati. Oh, enggak, tapi pas kok. Oke. Thank you, Romo. Thank you, Tante Julia. Salam buat semua di Seattle. Oke, thank Andreas. Oke. Selamat siang, Romo. Sampai ketemu Yang lagi. ini enggak bagus, Om. Yang punya Om. Ini aja deh. See you all. Thank you. 1,
kurang dekat. Okay. That's the computer. 1, 2. Yang belakang siapa itu? Yang di belakang enggak? Tante Ina. Tante Ina. Tante Ina. 1, 2, 3. Om Kris. Enggak kelihatan Om Kris. 1, 2, smile. Oke. Om Kris, ya pindah. 1, 2, smile. Oke. Kur? Nggak mau kur? Good, okay. Thank you semuanya. Thank you. Happy Sunday.